Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kembali kita bertemu dalam doa pagi online saat ini. Pagi ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Rahmatnya tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Bahkan kebaikannya selalu menyertai, mengikuti kehidupan kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita persiapkan hati ini. Untuk pagi ini kita bersekutu, bergaul lebih intim lagi dengan Allah kita. Ini waktumu ya Roh Kudus. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktumu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu ya Roh Kudus, Engkau bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami butuh tuntunan ilahi yang daripada-Mu untuk kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami Tuhan, impartasikan kuasa-Mu lebih lagi. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Engkau bekerja atas setiap kami dimanapun kami berada. Shikini ralamaya 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 sikini aralabo. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami haus akan Roh-Mu. Shikini ralamala mala 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 wala 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 ikaralamaya sikini ralamala wala 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 wala. Ini waktumu ya Roh Kudus. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Engkau memimpin setiap umat-Mu ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu senantiasa memberikan pencerahan buat kami, untuk kami menapaki hari-hari ini bersama dengan-Mu, bersama dalam tuntunan-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja secara heran dan luar biasa, di mana kuasa-Mu Tuhan tak terbatas oleh ruang gerak dan waktu saat ini. Engkau menjamah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini Pak. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menikmati keindahan, keintiman bersama dengan Engkau pagi ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh diperbarui hari demi hari dalam pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Hidup kami semakin diubahkan seturut apa yang Tuhan maui dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pagi ini lewat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan saat ini Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman yang disampaikan semakin
menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami semakin mengerti rencana kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam doa pagi secara online. Tema gereja kita bulan ini adalah restorasi hidup yang diubahkan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita itu diubahkan? Langsung saja kita buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya ulangi saudara-saudara. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Restorasi hidup yang diubahkan, bagaimana caranya? Poin yang pertama adalah buanglah dusta. Di sini dijelaskan ayat 25, karena itu buanglah dusta. Di ayat 23 dijelaskan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Tetapi tidak cukup di situ. Next adalah buanglah dusta. Dalam terjemahan lain dijelaskan adalah kebiasaan membohongi. Artinya kebiasaan membohongi itu harus dibuang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, berbicara tentang hidup yang diubahkan, yang pertama adalah kita harus membuang kebiasaan berbohong. Oke saudara-saudara, ini ini jelas. Dari zaman Keluaran, kitab Keluaran, Yesus sudah berkata, Tuhan sudah berkata dalam 10 firman Keluaran pasal 20 ayat 16, jangan ada saksi dusta. Dan di kitab Efesus juga dikatakan buanglah dusta. Jadi rentan waktu yang begitu lama dari kitab Keluaran sampai kitab Efesus masih ada ayat buanglah dusta. Saudara, ternyata dusta ini begitu mengerikan saudara, karena di kitab Amsal Tuhan itu benci pendusta. Di kitab Amsal 12 ayat 22 Tuhan itu benci pendusta. Tuhan itu tidak suka pada orang yang pendusta. Tuhan itu tidak suka kepada orang yang memiliki kebiasaan berbohong. Kalau kita ingin hidup kita diubahkan, buanglah kebiasaan untuk berbohong. Yes, saudara-saudara, karena memang banyak alasan orang untuk dia berkata, Pak, kayak saya berbohong supaya saya itu mengatasi masalah dengan mudah, supaya saya dihargai orang, supaya itu menutupi kesalahan, supaya saya dikagumi orang. Kan ada toh Pak istilah white lies, dosa putih atau bohong putih. Saudara-saudara, saya mau jelasin kepada saudara-saudara, semua kebohongan itu selalu berdampak negatif. Yes. Mungkin saudara berkata, apa ya Pak? Yes. Ketika engkau sekali berbohong, engkau tidak mau melepaskan kebohongan itu, engkau akan terus-menerus berbohong, menjadi kebiasaan. Dan itu sangat menjadi kekejian di mata Tuhan. Saudara-saudara, restorasi hidup yang diubahkan adalah buanglah dusta, buanglah kebiasaan berbohong. Jangan sering kau berbohong dalam kehidupanmu. Sekali kau berbohong, 2 kali kau berbohong, 3 kali kau berbohong, itu menjadi kepribadian. Kalau saya baca di sebuah artikel, kalau engkau sudah sering berbohong dan kau susah lepas dari kebohongan itu merupakan sebuah penyakit psikologis. Bahaya saudara, sangat bahaya. Ketika engkau berbohong dan itu menjadi sebuah kebiasaan, itu bisa saja karena engkau itu punya kelainan fisik atau kelainan otak karena cedera fisik, atau engkau itu bawaan lahir. Tetapi intinya yang namanya kebohongan itu dibenci Tuhan. Kata Amsal pasal 12 ayat 22, Tuhan benci dengan kebohongan saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika engkau mulai sering berbohong, ketika engkau susah meninggalkan kebohonganmu, saudara-saudara, saya pastikan dimanapun engkau berada, engkau akan dibenci orang. Engkau akan dititik orang itu apa? Menjadi sorotan orang. Ketika engkau berbohong, sering berbohong di tempat pekerjaan, engkau tidak akan lama di situ. Ketika engkau berbohong dalam sebuah bisnis bersama dengan partnermu, engkau tidak akan bekerja dengan lama. Apapun yang kau lakukan kalau itu didasarkan dengan kebohongan, kau tidak akan bertahan. Itu sama saja engkau mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi ketika engkau mendirikan rumah di atas batu, maka engkau akan kokoh. Mendirikan rumah di atas kebenaran, maka engkau akan kokoh.
Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, saudara-saudara, begitu besarnya efek ketika kita berbohong, saudara-saudara. Ketika kita berbohong, kita itu akan susah melepaskan kebohongan itu. Perasaan tidak tenang ada dalam hati kita, sulit dipercaya orang lain. Orang lain aja nggak percaya sama kita kalau kita sering berbohong, apalagi Tuhan. Maka untuk hidup diubahkan, jangan kau pelihara kebohonganmu di dunia pekerjaanmu, di dunia bisnismu. Engkau berkata, ini harganya sekian Pak, saya untungnya mepet. Padahal untungmu sudah banyak. Engkau berbohong demi keuntunganmu. Itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau berkata engkau hidup sudah diubahkan, tapi hidup masih penuh dengan kepalsuan, kebohongan, saya pastikan itu salah. Kenapa? Orang lain saja tidak percaya kepadamu kalau engkau sering berbohong. Apalagi Tuhan. Maka daripada itu, firman Tuhan jelas dikatakan di sini, buanglah dusta. Kalau hidup kita ingin diubahkan, buanglah kebohongan. Dalam rumah tangga, yang sering sekali membuat hancur rumah tangga itu kebohongan. Yes, kebohongan itu yang membuat rumah tangga itu retak. Engkau berkata engkau lajang padahal kau sudah punya anak istri, dan engkau ke tempat lain nggak ngerti apa yang saudara lakukan, dan akhirnya rumah tanggamu akan hancur, bubrak karena kau berbohong. Maka jangan pelihara kebohongan, peliharalah kebenaran, maka hidupmu akan dipulihkan Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan Tuhan. Saya pikir firman Tuhan ini luar biasa. Ketika engkau memelihara hidup jujur, jujur itu bukan hancur, jujur itu mujur. Karena Tuhan tidak pernah berfirman seperti itu, jujur hajur, tidak pernah. Tetapi orang yang jujur pasti diberkati Tuhan. Saudara, saya akan buka satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yesaya pasal 59, ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Apa yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu? Di sini saudara, di Yesaya pasal 59, saya akan bacakan kepada saudara, kitab Yesaya pasal 59 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirimu terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara-saudara, ketika bibir lidah kita sering mengucapkan dusta, itu merupakan pembatas, merupakan sekat, merupakan sebuah tembok antara engkau dengan Allahmu. Maka dusta itu merupakan sebuah media, merupakan sebuah pembatas antara kita dengan Allah. Saudara-saudara, coba pikirkan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, hati kita penuh kepalsuan, Tuhan itu nggak akan bisa nembus hati kita, karena kebohongan kita itu merupakan sebuah tembok antara kita dengan Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, untuk hidup kita mau diubahkan, buanglah dusta. Jangan kita menjadikan kebohongan itu sebuah kebiasaan. That is wrong. Itu sangat salah. Saya pikir firman Tuhan ini sangat sederhana dan sangat singkat menurut saya. Dan satu poin saja, karena waktu sudah sangat singkat, biarlah firman Tuhan yang pagi hari ini saudara-saudara dengarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Intinya, kalau kita mau diubahkan, buanglah dusta, buanglah kebiasaan berbohong, entah itu di rumah tangga, entah itu di sekolah, entah di sebuah pekerjaan, entah di marketplace atau di tempat usaha manapun, biar nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu yang singkat dan sangat sederhana. Kalau kami mau diubahkan dalam kehidupan kami belajar tidak hidup dalam kebohongan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga apa yang kami lakukan biarlah berlandaskan kejujuran dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan pagi hari ini sampai malam hari nanti, penyertaan, pertolongan, perlindungan daripada Tuhan menyertai kami, dan apa yang kami kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.